kita sudah sampai di ini adalah karya dari komunitas seni Tubaba, Tulang Bawang Barat dari Lampung. Mereka mendaftar, kemudian aplikasi, lolos seleksi dan diterima di Adem. Yang menarik adalah komunitas ini atau coklat seni ini itu ada apa namanya yang berkebutuhan khusus juga. Ada yang bisu dan segala macam. Nah, yang menarik adalah ini bahkan sampai ke dari Lampung. Itu Lampung. Iya, karena juga apa kegiatan mereka lebih ke anak-anak. Jadi kan ini tadi yang difabel. Nah, kemudian ini yang anak-anak, ya anak-anak dan di komunitas anak-anak itu juga ada yang difabel juga ya, ada yang apa bisu gitu. Jadi apa namanya? Memang yang sepertinya kelihatan yang dipamerkan tuh hanya kayak gambar anak-anak dan sebagainya, tapi seni itu menjadi metode bagi anak-anak, bahkan bagi anak yang berkebutuhan khusus untuk kemudian bisa mengembangkan kreasi mereka. Bahkan yang menarik adalah mereka ini kan penyadapan pohon karet. Iya. Ya, karena di sana itu sangat banyak pohon karet. Ini buah karet. Oh, yang ini ya Pak. Ini buah karet. Nah, jadi boleh pegang Pak? Boleh silakan. Bahkan sampai apa namanya seni itu dipakai untuk pengajaran tentang alam, tentang bagaimana alam itu diolah industri kan, kemudian karet menjadi dari karet dari ban itu ya. Nah, itu lewat seni ditunjukkan. Nah, ini menurut saya sangat menarik untuk bisa disebarluaskan informasi itu di Arjok ini gitu. Jadi Sobat Menara kalau datang ke ruangan yang ini nanti kalian akan melihat bagaimana penyadapan karet itu ya. Iya, betul. Di sebelah sana nanti akan ada ilustrasi instalasi pohon-pohon karet yang disadap ya. Nah, tapi itu bukan karet beneran ya Pak? Bukan karet. Ada beberapa pakai karet beneran. Oh iya. Yang di ini kalau ininya apa? Ininya bukan kayak iya. Tapi paling tidak kan bahan motor, bahan sepeda, tetapi bagaimana kemudian mereka itu dihasilkan. Nah, ini melalui edukasi edukasi ini ya. Bagaimana disadap dan sebagainya. Bahkan mungkin yang dewasa pun kan nggak membayangkan, bahkan juga nggak tahu bahwa ternyata karet itu disadapnya itu bagian batangnya bagaimana menyadarnya, atau ternyata karet itu ada ada buahnya dan memang bukan dari buahnya karet itu karet itu dihasilkan kayak gitu itu kan. Kalau ada barangnya langsung itu, langsung. Ya, saya aja baru tahu nih kan ada buahnya karet itu. Mirip ini ya Pak, kayak pala. Iya. Kayak pala ya. Tapi ini teksturnya lebih licin. Iya, lebih licin. Betul. Nah, nanti kalau kita ke ruang ini juga bisa ini ya Pak. Iya. Selain karya dari Tubaba, ada juga karya dari ini juga anak-anak. Ini karya dari Daun Bumi namanya. Daun Bumi. Nah, dia itu membuat stempel gambar dia sendiri, yang kemudian pengunjung itu bisa mencoba untuk membuat stempel. Oh, ya pakai kayu ya Pak? Iya. Itu kan kayu cuma buat pegangannya. Tapi kalau yang untuk stempel itu ya iya. Memang kayak stempel biasa itu. Artinya sebenarnya tidak hanya gambar, tapi juga cap-capan. Stempel itu bisa menjadi media bagi anak-anak. Dan yang dibuat di sini itu oleh pengunjung bisa mereka berpartisipasi langsung, bisa dipasang atau boleh juga dibawa pulang. Ya. Oke, keren banget Sobat Menara. Ini tadi saya juga waktu keliling hampir menemukan semuanya tuh ada yang interaktif. Iya, betul. Okay. Nah, yuk Sobat Menara kita lihat ke ruang yang lain. Ruangan yang lain Pak. Sekarang sampai di ruangan. Ini ada ruang lantai 2. Di lantai 2. Di ruang karya Anang Sabtoto. Ya, Anang Sabtoto itu fotografer, tetapi kemudian sekarang bergiat pada pertanian organik dan pemberdayaan petani sampai pada pasar yang lebih lebih mandiri gitulah. Ya. Nah, jadi bahkan Anang itu sampai membuat kelompok tani kota Jogja ya.
yang menanam secara mandiri, artinya tidak pakai pestisida. Iya, organik. Ya, organik dari penanamannya, pemeliharaannya, hasil panennya sampai pemasarannya. Oh, dari cara cara menanam sampai ke panennya. Sampai panen, sampai pemasaran. Sampai pemasaran. Nah, ini kan sebenarnya agak susah kalau kemudian kayak dalam tanda kutip menyanyi atau melawan sistem yang sudah ada yang terlalu besar. Makanya kemudian mereka membuat kelompok tani, bahkan sampai kemudian membuat petanya bahwa di tiap kecamatan itu sudah ada kelompok tani Jogja ini. Jadi yang di semuanya ini. Ini adalah peta Poktan Jogja namanya ya. Poktan itu kelompok tani. Kelompok tani. Okay. Jadi tidak harus sawah ya. Artinya ya betul. Bisa yang pakai pot gitu nanam. Tapi kan kemudian hidroponik kebanyakan itu hanya itu dari hiasan. Jadi hiasan. Ya, kayak misalnya nanam tomat tumbuh, tapi kan bingung kalau misalnya untuk dikonsumsi sendiri oke, tapi kan kadang juga lebih. Nah, itu mereka kemudian lewat kelompok ini nanti ada lebihan mereka kemudian memasarkan entah ke kota lain atau ke warga Jogja sendiri yang butuh itu. Jadi kemandirian tentang pangan ini itu sudah terjalin di Jogja gitu. Sudah ada edukasi. Sudah ada edukasinya. Iya, gitu betul. Ya, iya. Untuk mandiri pangan. Iya, mandiri. Jadi kalau dihubungkan dengan tema awareness-nya, ini tentang kepedulian bagaimana kita mandiri dalam hal pangan. Paling tidak dimulai dari kampung-kampung ini. Dari kampung di kota ini. Iya, dari kampung kota Jogja ini. Iya. Ini juga membuktikan ya Pak, kalau di kota itu bisa sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan untuk memproduksi sayur, bahan pangan, ya. Seperti yang ada di sini nih. Nah, kalau ini karena dia kemudian fotografer, bagaimana kemudian hasil panen itu digabungkan dengan organ tubuh yang mensimbolisasi tangan, berbagai pose tangan dan sebagainya. Ini kalau ini lebih ke artistik, tetapi juga di sisi yang lain artinya begini, aktivitas mereka itu ketika dijadikan karya seni ini juga sebagai bentuk penyadaran yang lain pada publik yang dalam tanda kutip pencinta seni gitu. Jadi tidak artistik jelas ya, meskipun kemudian ada pertanyaan ini apa, kenapa wortel, kenapa pare gitu, tapi kemudian pasti akan ada penjelasan bahwa pare ini sebenarnya memang pare yang anti pestisida. Ini dihasilkan oleh petani di kota Jogja. Nah, itu kan mungkin kalau langsung barangnya itu beda ya. Kalau kemudian ada campaign jadi karya seni fotografi ini menjadi menarik gitu. Betul sekali Pak. Oke, Sobat Pinara itu tadi ya. Di sebelah sini juga ada foto karya-karya yang lain ya. Iya. Oke, nanti kalian bisa lihat langsung sendiri aja. Nah, kita akan ke ruangan selanjutnya. Oke. Sekarang kita ada di ruangan. Ini ruang karya Nesar Ahmad. Nesar Ahmad itu aslinya dari Afghanistan. Dan kemudian akibat perang itu dia terpaksa mengungsi. Iya. Sampai akhirnya dia tiba di Indonesia, di Yogyakarta. Dia di sana udah kuliah seni, udah seniman di Afghanistan. Nah, karena perang itu udah nggak mungkin lagi untuk berkreasi, bahkan kayak hak hidupnya itu tersingkirkan sampai kemudian dia harus mengungsi. Nah, yang menarik adalah Nesa kemudian kuliah di ISI Jogja dan sekarang melanjutkan kuliah di ITB Bandung. Nah, yang menarik adalah bagaimana pengalaman dia sebagai pengungsi itu dituangkan dalam lukisan. Iya. Jadi kita kesini, Pak. Ya. Jadi ceritanya itu seperti halnya manusia yang seharusnya punya hak hidup ya di muka bumi ini, bahkan di tanah airnya itu akhirnya tersingkir. Nah, kesadaran sebagai manusia, sesama manusia itu yang kemudian ditumbuhkan lewat karya ini. Bahkan misalnya ini ya ditunjukkan bagaimana ini kan kayak dia, figurnya dia itu UNHCR ini kan Badan Pengungsi Internasional. Itu tetap meskipun ditolong, tetapi
tidak secara jiwanya tetap trauma. Tetap tetap ada. Nah, jadi kayak udah dikasih makanan, ya makanan Indonesia. Jadi nggak sampai ke mereka sebelum ini makan apa? Kasih apa ya, mie apa itu kan belum tentu cocok. Nah, itu malah menambah bahwa mereka makin disingkirkan, terasing dari dari budayanya juga. Satu udah trauma pada tentara yang di sana karena perang. Betul. Yang kedua itu shock karena perbedaan budaya dan pola makanan gitu. Khususnya makanan. Iya, khususnya makanan. Seperti itu Sobat Menara. Kalau yang di sebelah sini masih juga ya Pak? Ya, ini masih sama sampai kemudian Nesar itu menggambarkan bagaimana ini kan figur tentara ya, ada senapan. Itu seolah-olah udah seperti monster yang menakutkan, horor gitu. Iya, betul Pak. Jadi saking traumanya itu udah kayak kalau dia nggak cuma di kehidupan pas beraktivitas, bahkan sampai ke dalam mimpi gitu. Sampai ke dalam mimpi, jadi dia bilang kayak saya itu kayak dihantui oleh tentara-tentara yang berperang di Afghanistan sana. Saya merinding Pak dengan ceritanya. Saya ngebayangin waktu perang gitu. Oke. Keren banget Sobat Menara, ini lukisannya kalian harus datang sendiri lihat. Iya. Sekarang ini posisinya di ini ya Pak, di Bandung. Di Bandung, dia lagi kuliah di Bandung. Tapi ya karena ini Arjok dia ke Jogja, datang ke Jogja. Iya, untuk Arjok. Keren. Oke Pak, kita kita naik ke lantai 3. Kita naik ke lantai 3, oke siap. Yuk.